Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah statika dan dinamika mesin. Nah, pada minggu lalu kita sudah melakukan UTS dan sekarang kita melanjutkan materi yaitu tentang hukum Newton. Nah, dulu saya kira di tingkat sekolah menengah, SMA, MK, SMK atau MA, kalian sudah mempelajari tentang hukum Newton. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, sejarahnya, ya, hukum Newton ialah hukum tentang gaya yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1665. Nah, Sir Isaac Newton ini merupakan warga kebangsaan Inggris atau United Kingdom. Nah, hukum Newton memiliki tiga hukum, ya, yaitu hukum Newton 1, kemudian hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, hukum Newton ini terinspirasi atau ditemukan ya, ketika saat Sir Isaac Newton sedang duduk di bawah pohon apel ya, dan melihat buah apel jatuh bebas dari pohonnya. Nah, jadi ketika itu ya memang ketika pohon apel jatuh dari pohonnya, berarti Sir Isaac Newton itu terinspirasi atau berpikir ya, tentang apa ya? Energi potensial. Nah, contohnya seperti buah apel yang berada pohonnya, dia memiliki energi potensial dan ketika jatuh, ya, itu berubah menjadi energi kinetik. Nah, di situ Newton atau Sir Isaac Newton terinspirasi sehingga menghasilkan hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, kita mulai yaitu hukum Newton 1. Hukum Newton 1 dikenal juga sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Ya. Inersia adalah keadaan benda cenderung mempertahankan posisinya atau malas bergerak. Nah, hukum Newton menyatakan, jika gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bekerja bergerak lurus beraturan. Nah, sigma F-nya berarti sama dengan 0. Ya, itu. Nah, contoh aplikasinya yaitu pada bandul sederhana. Bandul akan terus bergerak jika tidak ada gaya yang diberikan pada bandul tersebut. Ya, itu. Jadi bandul itu akan terus bergerak. Ya, jika tidak ada gaya yang mempengaruhi bandul tersebut. Gaya tersebut bisa berupa gaya untuk meredam gerakan tersebut, bisa juga gaya untuk mempercepat gerakan. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu gelas yang terletak di atas kertas pada meja, ya seperti pada gambar, akan tetap berada di atas meja saat kertas ditarik dengan cepat. Itu, ya. Nah, kemudian hukum Newton yang hukum Newton yang kedua, mohon maaf. Hukum Newton yang kedua berbunyi, besar percepatan benda sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, jadi besar percepatannya itu sebanding dengan gaya yang diberikan. Jika gaya diberikan bertambah besar, maka besaran percepatannya juga bertambah. Apabila massanya benda itu berbesar, maka akan mempengaruhi percepatan benda. Ya, semakin benda itu memiliki massa yang massa yang berat, ya, maka di situ berbanding terbalik dengan percepatannya. Ya, itu. Kalau benda itu massanya kecil, ya percepatannya akan besar. Ya. Kita ambil contoh sebuah truk. Ya, truk yang diberikan muatan penuh dan truk yang diberikan muatan atau muatannya kosong, ya, lebih sedikit. Nah, maka akan lebih cepat jalannya, ya, bila dibandingkan dengan truk yang bermuatan penuh. Nah, untuk persamaannya, ya persamaan percepatannya yaitu A sama dengan sigma F dibagi massa. Nah, atau untuk mencari sigma F-nya sama dengan massa kali percepatan. Ya. A itu percepatan, meter per sekon kuadrat, M itu massa benda, dan sigma F adalah resultan gaya satuannya Newton. Nah, contoh aplikasinya begini. Nah, jadi kita perhatikan dulu untuk gambar 1 dan gambar 2. Ya, ini.
gambar satu dan gambar 2. Nah, dari kejadian satu dan 2 dapat diperoleh hubungan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan masanya. Ini trolinya kosong ya, gayanya seperti sekian. Ini trolinya terisi, gayanya juga sekian. Gaya ini sama dengan gaya yang pertama, besarnya. Nah, dengan troli kosong, dengan gaya sekian, maka percepatannya sekian. Ya. Lebih panjang daripada yang gambar 2. Nah, itu. Jadi gambar 2 dengan gaya yang sama dengan gaya satu, percepatannya lebih sedikit daripada kejadian atau troli yang pertama. Ya, karena di sini beban akan mempengaruhi kecepatan ya atau percepatan troli. Jadi seperti itu konsepnya. Ya. Jadi semakin benda itu ringan, maka percepatannya semakin cepat. Nah, maka ya dalam apa ya namanya dalam lomba-lomba mobil hemat energi itu kan yang di Surabaya, itu mobilnya kan cenderungnya bentuknya tidak kotak ya. Kemudian beratnya juga lebih ringan dibuat menggunakan fiber ya, mengurangi besi dan lain-lain. Yang lomba tingkat mahasiswa itu ya, itu. Jadi intinya kalau semakin bendanya itu ringan akan menambah percepatan. Nah, kemudian kita amati lagi dari kejadian 2 dan 3 ya. Kejadian 2 ini dan 3. Kita amati trolinya dulu, trolinya isinya sama ya. Trolinya isinya sama. Nah, ini ada perbedaan gayanya ya. Gayanya yang berbeda ini didorong orang berjalan seperti berjalan biasa, ini didorong dengan seperti berlari. Nah, dari kejadian 2 dan 3 dapat dijelaskan bahwa percepatan benda dipengaruhi oleh gaya. Ini gaya itu ibarat ini orang jalan, gayanya itu sedikit, orang berlari gayanya itu besar, dorongannya juga besar. Jika massa tetap atau sama, maka percepatan benda sebanding dengan gaya bekerja pada benda. Jadi, kalau gayanya itu, massanya ini tetap, mohon maaf, massanya ini tetap, gayanya bertambah, maka percepatannya juga meningkat. Itu. Kalau massanya tetap, ya tidak ada perubahan. Ya, jadi intinya gaya juga mempengaruhi percepatan. Ya. Manakala benda itu massanya tetap. Nah, kemudian hukum Newton yang ketiga itu menyatakan bahwa jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang sama besarnya dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi memiliki arah yang berbeda. Maka di sini rumusnya adalah F aksi sama dengan F reaksi. Ya. Ini disimbolkan dengan minus atau perlawanan arah. Ini ketika kita mendorong tembok, ya, ketika kita mendorong tembok dengan tenaga yang sedikit, maka pada siku kita juga akan terasa gaya yang sedikit. Dan jika kita mendorong tembok dengan kuat, ya, maka di daerah siku kita juga kayak seperti ada yang mendorong. Ya, itu. Besarnya tekanan pada siku ini akan sama besarnya dengan gaya dorongan kita ke tembok. Nah, itu hukum Newton yang ketiga. F aksi sama dengan F reaksi. Nah, contoh aplikasinya, nah ketika kita mendayung perahu, ya, pendayung akan mendorong air ke belakang sebagai aksi. Ini kan dorongannya ke belakang ya. Ya. Sebagai reaksinya adalah air memberikan gaya kepada perahu sehingga perahu bergerak ke depan. Ya. Nah, ini didorong ke belakang, perahunya ke depan. Nah, konsep ini juga berlaku ya pada turbin ya, turbin air ya. Itu arah putarannya berlawanan dengan arah airnya, kemudian juga pesawat terbang ya. Ketika pesawat terbang itu mau take off atau apa namanya? Berangkat atau terbang ya. Itu kan dorongan gasnya ke belakang ya. Nah, kemudian pesawatnya melajunya ke depan. Nah, itu merupakan contoh aplikasi hukum Newton 3 dalam bidang keteknikan. Nah, maka sebagai orang teknik, kita harus bisa menguasai atau paling tidak hafal ya tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu ya. Karena memang teknik ini tidak lepas dari fisika ya.
Itu. Memang ya banyak sekali manfaatnya. Namun kita sendiri kurang apa ya, kurang begitu bisa memahami dan menerapkan ya, tentang hukum-hukum dasar tersebut, hukum Newton ya, hukum Newton 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.